Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau jawaban hidupku. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau. Selamanya Kau. Selamanya Kau. Selamanya Kau. Selamanya Kau ku cinta. Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu, ya Allah kami. Kami bersukacita pada pagi hari ini. Kami merasakan betapa luar biasa berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat yang ke-16.
Ibrani 4 ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita di tengah-tengah keluarga kita yang sudah memiliki ataupun yang sudah dikaruniai anak di tengah-tengah kehidupan kita, ataupun ketika kita masih status kita sebagai anak, ketika masih anak-anak dulu di tengah-tengah keluarga orang tua kita. Ketika misalnya kita melakukan suatu kesalahan, pelanggaran berdasarkan aturan yang sudah ditentukan oleh orang tua kita melanggarnya, kita melakukan kesalahan. Apa yang terjadi pada kita? Pasti kita takut bertemu dengan orang tua kita. Kenapa kita takut untuk bertemu dengan orang tua kita? Karena kita sudah melakukan kesalahan. Yang kedua, karena kita sudah melakukan kesalahan, kita sangat takut kalau kita akan dihukum, kita akan dimarahi, kita akan ditegur. Sehingga apa yang kita lakukan, kita akan menghindar. Kita akan menghindar dari orang tua kita. Kalau bisa, janganlah bertemu, janganlah berpapasan, kan begitu. Dan kita akan selalu diingatkan akan kesalahan yang kita lakukan. Mungkin orang tua kita tahu akan kesalahan kita itu, tapi mereka mendiamkan. Tapi kita pasti berpikir, jangan-jangan mama ingat, mama tahu, papa tahu, kan begitu ya. Sehingga ketika pun bertemu dengan orang tua, kita bisa salah tingkah gitu ya. Yang biasa kita ceria menjadi tidak ceria. Yang biasa banyak berbicara tidak lagi banyak berbicara. Karena apa? Karena kesalahan. Karena perbuatan salah, pelanggaran yang kita lakukan. Sama seperti kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sering sekali tidak berani menghampiri tahta kemuliaan Allah. Kenapa? Karena kita mengingat dosa-dosa, mengingat pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita tahu itu dosa, tetapi kita juga melakukannya. Kita tahu itu tidak benar, tapi kita tetap berjalan di situ. Sehingga kita takut untuk bertemu dengan Tuhan. Kita mengalami ketakutan. Ketika misalnya ada yang mengajak kita untuk beribadah, kita akan menghindar. Oh, aku minggu depan sajalah. Untuk berdoa saja pun mungkin kita akan takut. Kenapa? Jangan-jangan Tuhan tidak mendengarkan doaku. Sehingga kita menjadi malas berdoa. Atau mungkin kenapa kita takut menghampiri tahta kemuliaan Allah? Mungkin karena banyak pergumulan. Banyak permasalahan, banyak tantangan yang kita hadapi. Ketika kita mengalami pergumulan, tantangan, permasalahan, persoalan di dalam kehidupan kita, kita merasa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak berpihak kepadaku. Tuhan itu tidak mendengarkan aku. Tuhan itu tidak sayang kepadaku. Ada berbagai macam alasan kita untuk tidak menghampiri tahta kemuliaan Allah. Tapi pada pagi hari ini, melalui firman Tuhan yang kita renungkan dari Ibrani 4 ayat 16, menegur kita, mengingatkan kita, supaya kita berani, penuh dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa kita harus penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia? Karena yang pertama, Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih.
Ketika kita datang mengakukan kesalahan kita, pelanggaran kita, dan dengan jujur kita mengakui dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, Allah kita yang penuh kasih akan mengampuni kita. Sama seperti kita sebagai orang tua. Seperti tadi yang telah saya katakan, ketika misalnya kita sebagai anak, kita melakukan kesalahan kepada orang tua kita, tapi ketika kita jujur dan dengan penuh keberanian datang kepada orang tua kita, mengakui kesalahan kita, apa yang dilakukan orang tua kita? Dia akan merangkul kita dan dia akan bangga kepada kita karena kita berani jujur. Walaupun di dalam dekapan kasihnya itu dia juga akan mengingatkan kita dan menegur kita. Sama seperti kita juga sebagai orang tua saat ini. Ketika anak kita melakukan kesalahan dan dia dengan jujur, "Ma, Pa, aku sudah melakukan pelanggaran ini. Aku sudah melakukan kesalahan." Apa yang kita lakukan? Kita tidak akan menghukum anak kita seberat-beratnya. Tetapi kita akan merangkul dia. Oh, tidak apa-apa. Tapi untuk berikutnya jangan diulangi lagi. Kita akan menegur, mengingatkan supaya tidak mengulangi dosa itu lagi, kesalahan itu lagi. Demikian juga Allah kita. Ketika kita datang dengan penuh keberanian dan kejujuran dan mengakui dosa-dosa kita, Allah kita akan mengampuni kita. Kemudian ketika kita penuh dengan pergumulan, penuh dengan permasalahan di dalam hidup kita, ketika kita datang dengan penuh keberanian membawa beban berat kita kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberikan pertolongan kepada kita, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Karena Allah kita di dalam Yesus Kristus juga sudah terlebih dahulu merasakan pencobaan-pencobaan, merasakan beban yang berat sampai mati di kayu salib. Kalau dibandingkan dengan beban yang kita rasakan, belumlah seberapa dengan penderitaan yang diterima, yang dialami, yang dijalani Tuhan Yesus. Jadi ketika kita memiliki beban berat juga, mari datang kepada Allah kita. Supaya apa? Allah menolong kita, memberi pertolongan kepada kita, memberi jalan keluar, dan kita mendapatkan kasih karunia, mendapatkan pertolongan daripada Tuhan kita. Saudara yang terkasih, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menghambat kita, menghalangi kita untuk tidak datang ke tahta Allah, ke tahta kasih karunia Allah, apakah itu dosa-dosa kita, ataukah itu beban berat yang sedang kita rasakan saat ini, mari dengan penuh keberanian kita datang ke hadirat Allah, ke tahta yang maha kudus. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Ketika pun karena dosa kita datang, Tuhan akan mengampuni kita. Ataupun karena beban berat yang kita alami kita datang, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia selalu menunggu kita, menanti kedatangan kita. Karena kita adalah anaknya yang dikasihi oleh Allah kita. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak datang ke tahta Allah kita, ke tahta yang maha kudus, ke tahta kasih karunia. Mari datang, bawa hidup kita, bawa keluarga kita, bawa pekerjaan kita ke tahta Allah kita. Dia akan menghampiri kita dan akan memberi damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah kami atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kasih-Mu Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu yang selalu menantikan kami. Tuhan, di dalam kehidupan kami sering sekali banyak beban, banyak yang menghambat kami untuk datang ke tahta-Mu yang kudus. Tapi melalui firman-Mu mengingatkan kami, apakah karena dosa kami takut menghampiri tahta-Mu? Apakah karena beban berat kami tidak datang ke tahta-Mu? Pada pagi hari ini kami sudah diingatkan melalui firman-Mu
dengan penuh keberanian, kami mau menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mau datang ke hadapan-Mu karena Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Bapa kami dan kami adalah anak-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami mau selalu datang kepadamu karena ketika kami datang berada di hadirat-Mu, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami kalau kami sering sekali menjauh daripadamu, bahkan meninggalkan Engkau. Tapi hari ini kami mau kembali seperti anak yang hilang, kami mau kembali kepadamu. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu di tengah-tengah GBK Perunggun Cibinong. Kau berkati kehidupan mereka, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap keluarga, berkati setiap rumah tangga. Pimpin hidup mereka, berikan iman yang teguh, pengharapan kepada mereka. Biar mereka selalu Tuhan datang ke tahta-Mu yang kudus. Mereka selalu datang kepada Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia. Supaya setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah GBK Perunggun Cibinong merasakan berkat kasih karunia dan damai sejahtera. Berkati pekerjaan mereka, biarlah mereka boleh menerima berkat-berkat yang luar biasa yang datangnya daripada-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang ada dalam kurang sehat, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta pertua diakan, Engkau juga pimpin hidup mereka, sehingga mereka tetap juga Tuhan berani dengan penuh keberanian datang ke tahta-Mu yang kudus, menghampiri Engkau, menyerahkan hidup mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka hanya kepadamu. Bapa yang baik, seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini dimanapun mereka berada, berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.